Makanya harus tahu pola hidup dan pola makan yang benar tuh kayak gimana. Jangan asal cuma saya udah ngubah pola hidup. Pola hidup yang seperti apa sih? Penasaran saya gitu. Kalau masih punya kolesterol berarti belum benar. Sesimpel itu aja sih. Jangan merasa lebih suci dari orang lain. Sombong amat. Kembali lagi bersama saya Debbie Jamuri, your favorite naturopath dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Jadi naturopathic medicine adalah ilmu kesehatan berbasis sains di mana kita berusaha mencari akar masalahnya. Bukan cuma ngobatin, neken gejala dengan obat kimia atau tindakan medis. Jadi semua penyakit itu kita harus pelajari sampai akarnya dan kita putar balik. Siapa tahu ada kekurangan mikronutrisi, ada gangguan enzim atau yang lain-lainnya. Jangan cuma ditekan pakai obat, karena semua obat kimia dan tindakan medis itu pasti ada efek sampingnya. Dan edukasi kenapa, makanya kita terus bikin video-video yang bermanfaat buat kesehatan teman-teman. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share video-video ini. Yuk kita mulai. Kalau mau ikutan teman-teman, jangan lupa follow Root of Life UK. Setiap weekend kita akan buka Q&A seperti ini. Jadi choose langsung di-follow, nanti teman-teman bisa bertanya ke saya. Kita mulai dengan pertama dari Ria_me atau MA, RIIAA_MA. Budep, anak remaja yang baru mulai mens, terus mensnya nggak tiap bulan, wajar nggak? Wajar nggak wajar? Wajar nggak wajar artinya ada kemungkinan kalau baru mens itu memang kayak butuh waktu untuk adjust, untuk beradaptasi tubuhnya. Tetapi ini bukan sesuatu yang harus diwajarkan. Jadi cepat-cepat udah edukasi soal keseimbangan hormon, kekurangan zat besi, dan lain-lainnya. Oke, teman-teman. Berikutnya dari RIIAA_MA. Apa yang harus dilakukan ketika tahu hasil lab kolesterol tinggi sekali? Dalam kondisi bagaimana harus minum obat? Jadi, yang pertama, apa yang harus dilakukan dalam kondisi apa? Ya kan bertanya sama naturopath ya. Kalau yang harus dilakukan adalah ikutan kelas tentang kolesterol, putar balik pola makannya. Karena banyak orang berpikir, saya sudah berubah pola makan, seperti apa? Bener enggak? Gitu. Udah benerin hasil akarnya belum? Gitu. Udah benerin akar masalahnya belum? Dan kolesterolnya ada 3 ya. Ada LDL, HDL, trigliserida. Yang mana yang tinggi? Apakah cuman ngetes total kolesterol aja gitu. Dan tentunya kalau nanya sama saya tidak akan pernah menyarankan untuk minum obat. Buat apa? Saya sudah 46, mau 47. Suami saya hampir 60, sudah 60 tahun. Itu kita tidak ada minum obat kolesterol. Berikutnya dari RII, Mas sama ini diborong sama si ibu RIIA_MA. Orang kurus kok banyak yang kolesterol ya Bu? Ya sebenarnya makanya kesehatan itu bukan diukur dari kurus gemuk, bukan hasil tes lab. Padahal makannya lebih dijaga daripada mereka yang asal makan tapi nggak boleh. Jangan merasa lebih suci dari orang lain. Sombong amat. Kita nggak tahu orang gemuk, orang kurus, makannya seperti apa. Nggak boleh. Terus seperti apa sih kata-kata menjaga ini? Banyak orang yang sok sehat, kayaknya udah menjaga makanan, tapi yang dimakan salah. Makanya belajar di kelasnya naturopati. Dan sama orangnya nih, apakah kolesterol dari faktor genetik berpengaruh besar meskipun sudah ubah pola hidup? Pola hidup yang seperti apa? Kebanyakan genetik itu juga kita itu mengadopsi pola hidup dan pola makan yang sama dengan orang tua kita. Apakah faktor genetik bisa mempengaruhi? Ya bisa, cuman aku yakin sekali karena saya dan suami itu punya genetik yang banyak banget, bermasalah banget. Tetapi kita nggak ada penyakit-penyakit itu gitu, karena kita mengubah pola hidup dan pola makan kita. Makanya harus tahu pola hidup dan pola makan yang benar tuh kayak gimana. Jangan asal cuma saya udah ngubah pola hidup yang seperti apa sih? Penasaran saya gitu. Kalau masih punya kolesterol berarti belum benar. Sesimpel itu aja sih. Dan saya yakin, mentang-mentang kita punya genetik, tapi kita nggak harus punya penyakit yang sama. Bukan berarti kalau kita punya genetik, udah pasti kita bakal kena penyakit itu. Enggak. Karena saya juga banyak tuh tadi masalah, tapi saya enggak. Tapi kakak saya ada, adik-adik saya ada. Ya karena, ya gitu deh, nggak paham sampai akarnya. Berikutnya dari Suci.r. Apa saja bahan untuk dibikin probiotik di rumah? Semua bahan bisa. Sayuran bisa,
susu bisa, santan bisa. Probiotik mah, maksudnya makanan probiotik ya, banyak semua bisa. Lah tempe kan tuh probiotik sebenarnya. Tape itu probiotik. Terus kimchi kan sayuran. Jadi banyak sih teman-teman, banyak banget. Saya bingung, semua makanan bisa dibikin fermentasi sih. Oncom itu kan juga probiotik. Banyak sekali teman-teman. Tempoyak itu kan probiotiknya dari duren ya, sambal duren gitu. Kita ada loh. Kalau di Padang itu ada yang namanya dadiah ya. Dadiah itu adalah fermentasi susu kerbau. ZHY.K99 dari berpergian tiba di rumah badan berkeringat, apakah boleh langsung mandi siram air biasa ke badan? Ya boleh. Kenapa enggak? Kenapa sih ketakutannya? Bingung aku sama gini-ginian. Banyak banget di Indonesia yang gini-ginian tuh. Saya mau jam 5 pagi baru pulang juga saya mandi gitu. ZHY.K99 jika malam tidur kurang dari 4 jam, bolehkah saat bangun subuh langsung mandi siram kepala badan? Nah, kalau ini sebaiknya jangan. Gitu. Kalau kurang tidur malam, sebaiknya mandinya nanti malam aja. Jadi pagi-pagi nggak usah mandi, kan udah mandi malamnya. Jadi udah bersih sebenarnya. Kalau saya sih saya tuh hampir jarang mandi pagi. Nggak harus banget saya mandi subuh, mandi pagi itu nggak harus. Karena kan saya tuh mau pulang jam 2 pagi, mau jam 3 pagi, saya pasti akan mandi sebelum tidur. Pasti, kalau itu saya pasti. Tapi bukan berarti kalau kita tidurnya cuma 4 jam, terus kita mandi pagi-pagi. Berikutnya dari adisuka.99, berapa lama rendam flaxseed sebelum diolah? 2-4 jam. Berikutnya, Ria_me, apa saja makan atau minum yang mesti diperbanyak konsumsi atau sebaliknya dihindari saat mens? Oke, jadi makanan-makanan yang mengandung magnesium. Jadi seperti sayuran hijau, dark chocolate tuh banyak mengandung magnesium. Itu dibanyakin pas lagi mens. Kenapa? Karena itu bikin relax, biar nggak tegang-tegang ototnya, biar nggak kram-kram. Vitamin B6, makanan yang mengandung vitamin B6 tuh makanya kalau makan benih-benihan, kalau makan sayur nasi tuh jangan cuma nasi putih, nasi yang ada serat-seratnya. Dari serat-seratnya itu mengandung B6. Terus juga yang mengandung omega 3 bagus banget. Terus yang mengandung antiinflamasi juga bagus banget, seperti rempah-rempah dan lain-lain gitu ya. Yang dihindari saat mens, semua yang kita pikir kita doyan gitu. Misalnya kayak mie instan lah, semua yang asin-asin, keripik-keripik, coklat-coklat, itu sebenarnya kekurangan magnesium, pengen makan coklat. Nah sebenarnya kalau itu saya ada kelas khususnya sih, saya ada kayak tabel gitu. Kalau kita pengen makan coklat ternyata kekurangan magnesium. Kalau pengen makan karbo-karboan kayak mie-mian, seblak apa segala macam, itu sebenarnya kekurangan protein gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini panjang penjelasan, satu pertanyaan sih bisa panjang nih penjelasannya aja ya. Berikutnya dari ZHY.K99, adakah perbedaan manfaat kurma kering dengan kurma basah? Nggak ada. Sama aja. Mungkin kalau kering itu yang ditakutkan adalah tambahannya kayak mungkin sulfite, pengawetnya, gula-gulaan. Kalau kurma basah kan cenderung itu masih lebih alami. Itu aja sih. Jadi prosesnya itu yang kalau semakin banyak prosesnya itu atau tambahan-tambahan zat tambahannya itu yang berbahaya. Gitu. Pastikan kalau beli kurma yang alami tidak ada tambahan-tambahan apapun. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe dan share. Salam sehat selalu. See you next week. Sampai jumpa minggu depan.